Pernah nggak sih Anda dihadapkan sama pilihan yang rumit banget, yang rasanya setiap opsi itu ada plus minusnya sendiri? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas inti dari dilema semacam itu. Gimana sebuah organisasi mengambil keputusan-keputusan krusial yang penuh pertimbangan. Jadi, pertanyaan besarnya sebetulnya begini. Gimana caranya kita bisa bikin pilihan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan di saat ada begitu banyak faktor yang saling tarik-menarik? Ini nih misteri yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Tapi, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham betul dulu akarnya. Jadi, kita nggak akan mulai dengan teori yang rumit. Tapi kita akan langsung lihat dilema di dunia nyata yang mungkin sering kita temui. Oke, kita mulai dari kasus pertama yang sangat dekat dengan dunia kita ya, seleksi beasiswa di kampus. Coba Anda bayangkan, ada ratusan mahasiswa yang daftar, penuh harap, tapi kuotanya cuma untuk 50 orang. Pertanyaannya, gimana caranya menentukan siapa yang paling layak? Nah, disinilah kerumitannya mulai terasa. Tim seleksi itu harus menimbang IPK, yang angkanya jelas, dengan hal-hal yang lebih kualitatif. Kayak kondisi ekonomi, prestasi di luar akademik, sampai riwayat kedisiplinan. Misalnya nih ya, gimana coba cara bandingin mahasiswa A dengan IPK 3,9 tapi pasif, sama mahasiswa B yang IPK-nya 3,5, tapi dia juara debat nasional dan aktif di BEM? Sulit kan? Disitulah letak dilemanya. Kalau proses ini dilakukan secara manual, ya katakanlah lewat rapat yang alot berjam-jam, masalah klasik pasti muncul. Keputusannya jadi susah dijelaskan dasarnya apa, hasilnya sering digugat. Dan yang paling parah bisa jadi sangat subjektif. Bisa jadi yang lolos itu bukan karena datanya paling kuat, tapi karena argumen pembelanya yang paling vokal di ruang rapat. Hasilnya, proses yang nggak adil dan nggak konsisten tiap tahunnya. Dan inilah poin kuncinya. Inti masalahnya sebetulnya bukan kekurangan data. Data mahasiswa itu banyak banget. Masalah sebenarnya adalah kita seolah-olah tenggelam di lautan data itu tanpa punya peta atau sistem yang bisa bantu kita menerjemahkan semua informasi itu jadi sebuah keputusan yang logis, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan jangan kira masalah kayak gini cuma ada di kampus loh. Coba kita lihat contoh kedua dari dunia bisnis yang taruhannya mungkin jauh lebih besar, memilih vendor teknologi untuk perusahaan. Lagi-lagi kriterianya banyak banget. Ada harga, kualitas sistemnya, layanan purna jual, pengalaman si vendor, sampai keamanan. Kalau kita cuma pilih yang paling murah, wah itu bisa jadi bom waktu di kemudian hari. Tapi kalau semua faktor ini dianggap sama pentingnya tanpa ada pembobotan yang jelas, ya keputusannya bisa kayak lempar koin, untung-untungan. Dua kasus tadi, itu contoh sempurna dari apa yang dalam istilah akademiknya kita sebut keputusan semi terstruktur. Kenapa semi? Ya karena sebagian datanya itu terstruktur, bisa diukur pasti dengan angka, contohnya harga tadi, tapi sebagian lagi tidak terstruktur. Butuh penilaian, intuisi, dan pengalaman manusia, seperti menilai sebagus apa kualitas layanan teknis mereka nanti. Nah, masalah-masalah kayak gini tuh nggak bisa selesai cuma dengan lihat laporan Excel biasa. Kita butuh sebuah alat bantu yang lebih canggih, sesuatu yang bisa menampung semua kriteria ini, menimbangnya secara objektif sesuai prioritas kita, dan menyajikan rekomendasi yang paling rasional. Tujuannya bukan buat menggantikan kita ya, tapi untuk membantu kita melihat gambaran besarnya dengan lebih jernih. Dua kasus tadi menunjukkan pola yang sama kan? Jadi, mari kita gali lebih dalam akar masalahnya. Kenapa sih kita sebagai manusia yang punya akal seringkali kewalahan saat dihadapkan pada keputusan semacam ini? Konflik intinya tuh ada di sini. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, otak kita ini punya keterbatasan. Kita bisa bias, kita bisa lelah, dan sulit untuk konsisten kalau informasinya terlalu banyak. Di sisi lain, masalahnya sendiri super kompleks, penuh variabel yang saling bertentangan, dan justru menuntut konsistensi yang tinggi. Jadi ini kayak pertarungan antara keterbatasan kita melawan kompleksitas dari masalahnya. Jadi, kapan sebetulnya kita benar-benar butuh sebuah sistem pendukung? Tanda-tandanya jelas kok. Pertama, saat kriterianya sudah terlalu banyak untuk diproses oleh kepala kita. Kedua, saat dampak keputusannya itu sangat besar. Dan yang paling penting, saat tidak ada jawaban yang 100% benar atau salah. Tidak ada pilihan hitam putih. Oke, setelah kita paham masalahnya dan kita akui keterbatasan kita, sekarang saatnya kita bicara soal solusinya. Sebuah jembatan yang dibangun untuk menyeberangi jurang kesenjangan antara kemampuan kita dan kerumitan masalahnya. Inilah dia solusinya, sistem penunjang keputusan, atau yang biasa disingkat SPK. Definisinya sederhana tapi maknanya dalam banget. Ini adalah sistem yang membantu manusia. Kata kuncinya di sini adalah membantu dan mendukung, bukan menggantikan.
Anggap saja SPK ini bukan pilot otomatis yang mengambil alih kendali, tapi seorang kopilot cerdas yang jadi partner berpikir kita dalam menerbangkan pesawat keputusan yang rumit. Lalu, gimana persisnya SPK ini membantu kita? Pertama, sistem ini seolah-olah memaksa kita untuk berpikir lebih sistematis dan runut. Kedua, karena prosesnya transparan, ia bisa mengurangi celah untuk bias dan subjektivitas pribadi. Dan yang paling penting, ia memberikan kita dasar yang logis dan rasional, sehingga kita bisa dengan percaya diri menjelaskan mengapa keputusan ini diambil kepada siapapun yang bertanya. Pada akhirnya, poin pentingnya ada di sini. SPK itu bukanlah konsep abstrak yang cuma ada di buku teks atau di ruang kuliah. Ini adalah alat bantu yang sangat praktis untuk masalah-masalah nyata yang kita hadapi setiap hari. Di kampus, di kantor, dimanapun keputusan sulit harus dibuat. Nah, sekarang setelah kita sama-sama paham mengapa SPK ini penting, coba kita refleksikan sejenak. Coba pikirkan lingkungan Anda sendiri, entah itu di perkuliahan, di tempat kerja, atau di organisasi. Kira-kira di area mana sebuah sistem seperti ini bisa membantu membuat keputusan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih cerdas? Coba